Isu tentang hukum Allah sering menimbulkan perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa 10 hukum, termasuk Sabat, telah dipaku di kayu salib dan tidak lagi relevan. Namun, apakah benar demikian? Mari kita teliti berdasarkan firman Tuhan dan mendapatkan penjelasan terhadap persoalan ini. Bukankah Alkitab mengatakan hukum telah dipaku di kayu salib sebagaimana yang disebutkan di dalam Kolose 2 ayat 14? Tidakkah ini bermakna 10 hukum termasuk Sabat telah dihapuskan? Sememangnya ini merupakan soalan yang sangat relevan. Namun apa yang Kolose 2 ayat 14 maksudkan sebenarnya ialah surat hutang dengan segala ketentuannya yang menentang kita atau melawan kita. Ini merujuk kepada hukum upacara, sistem korban, perayaan tahunan, dan ritual yang menunjuk kepada Kristus. Kita boleh rujuk di dalam Ibrani 9 ayat 9 hingga 14. Semua ini hanyalah bayangan terhadap apa yang akan datang, yang telah digenapi di dalam kematian Kristus. Namun, hukum 10 bukanlah bayangan, tetapi hukum moral yang kekal, ditulis oleh jari Allah sendiri pada loh batu. Kita boleh lihat ini di dalam Keluaran 31 ayat 18. Paulus menegaskan, adakah kita membatalkan hukum dengan iman? Sekali-kali tidak. Bahkan kita meneguhkan hukum. Apabila Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 14 bahwa kita tidak berada di bawah hukum tetapi di bawah kasih karunia. Maksudnya ialah hukum bukan jalan keselamatan. Keselamatan tidak boleh diperoleh melalui ketaatan hukum, hanya melalui kasih karunia Kristus. Namun, kasih karunia bukanlah lesen untuk melanggar hukum. Sebaliknya, kasih karunia memberi kuasa kepada kita untuk menuruti hukum. Kita boleh rujuk di dalam Yohanes 14 ayat 15. Sabat, sebagai sebahagian daripada 10 hukum, tetap relevan hari ini sebagai tanda kesetiaan kepada Sang Pencipta. Kita boleh melihat ini di dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan juga di dalam Wahyu 14 ayat 12. Mari kita jawab satu lagi isu yang sering menjadi buah perbincangan berkaitan hari Sabat. Jika Kristus telah menggenapi hukum, mengapa orang Kristen masih perlu memelihara Sabat? Apakah penjelasan kita terhadap persoalan ini? Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum, tetapi untuk menggenapinya dengan sempurna. Firman-Nya menegaskan sebelum langit dan bumi lenyap, satu noktah pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat. Ini dalam Matius 5 ayat 18. Di dalam hidupnya, Kristus mendedahkan keindahan hukum itu, menyingkapkan makna sejati ketaatan. Yesus menggenapi hukum bermaksud dia tidak menghapuskan hukum Allah, tetapi menghidupkannya dengan sempurna melalui kehidupan, ajaran, dan pengorbanannya. Jadi dia menunjukkan makna sejati pada hukum bukan sekadar aturan luaran, melainkan prinsip kasih Allah, kasih kepada Allah dan sesama, serta meneguhkan kuasa hukum dalam hidup orang percaya. Sabat bukanlah tradisi sementara, tetapi satu anugerah sejak permulaan dunia. Ini di dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Ia ditetapkan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh umat manusia. Markus 2 ayat 27. Dan dalam perjanjian baru, umat Tuhan tetap setia memelihara hari Sabat. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 hingga 44 dan Kisah 16 ayat 13. Kitab Wahyu juga menyatakan Sabat sebagai meterai Allah pada akhir zaman. Ini di dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3, Wahyu 14 ayat 12. Maka salib Kristus tidak pernah menghapuskan Sabat. Sebaliknya, dia meninggikan hukum Allah dan meneguhkannya sebagai perjanjian kekal antara Tuhan dan umatnya.